penghulu yang menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok itulah mungkin yang memberitahu bahwa nanti ya bisa jadi keturunan saya titip. Makanya Engkau Ribun bilang bukan orang Lombok. Saya kan kaget. Bapak bukan orang Lombok. Lu saya orang Lombok. Oh, karena dia muridnya kan. Nah, beliau mohon maaf. Kata Kongtiah ini, Kongtiah, beliau dengar. Dia dengar di alam sana dan beliau melihat kita semua menurut hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cerita beliau dengar. Beliau duduk. Kata beliau cerita ke Kong Ribun. Konon, saya nggak tahu, bukan wali. Sebelum saya lahir sudah dipersiapkan tempat itu. Kata Kong Ribun, ini saksinya nih. Jadi setahun sebelum beliau meninggal, kita ketemu ya, diundang ketemu kangen-kangenan. Saya itu kaget, saya orang Lombok, kok dibilang orang sini. Malah dia beliau bilang dulu kurus, bapak sekarang kok gemuk. Ponakannya Jawa kejibonin, ya dulu masih kecil katanya. Kita nggak tahu alam-alam itu. Ternyata kalau kita baca bagaimana cara wali-wali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini, dia ada perlu musyawarah dulu. Seperti katakan Datuk Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid juga. Kalau mau menaruh Nahdlatul Wathonnya di mana saja, beliau musyawarah dulu di mana titiknya, di mana titiknya, di mana titiknya. Jadi hubungan alam ruh itu selalu terjadi bagi orang-orang yang memang kelasnya. Kalau kita kan bukan kelasnya, cerita orang tua di sini. Nah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Jadi dari tadi beliau itu sudah nunggu menurut hadis. Hadis Nabi bilang ketika kita berziarah kepada saudara kita, apalagi beliau dikasih kelebihan oleh Allah, cuman disembunyikan. Ada yang ditampakkan di alam kelebihan yang dikasih Allah kepada seseorang, ada yang disembunyikan. Biasanya yang disembunyikan itu kadang-kadang menguji iman kita. Kita remehkan, dia pakai ropeng, hidupnya begitu-begitu aja. Tetapi di balik itu dia ada rahasia Allah. Saya bilang semalam, saya nggak tahu. Ada Pak RT, ada Pak Guru. Saya tidak tahu karena saya akan datang besok. Karena bisa jadi ada rahasia Allah pada beliau. Kenapa saya bilang ada rahasia Allah? Udah beliau tahu saya akan datang. Walaupun mungkin beliau bukan saya. Beliau bahkan konon setelah masjid selesai, masjid kita yang sekarang ini, beliau bilang itu bukan satu dua orang yang ngomong datang ngasih tahu saya. Sekarang dia sudah membangun masjid. Cuman saya mau pulang duluan dan di situ akan menjadi kota santri ya, mudah-mudahan. Cuman saya tidak bisa menyaksikan, kata beliau. Beliau dengar di alam sana orang beliau ngomong. Nah, mudah-mudahan Nahdlatul Wathon yang digabus itu benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Benar-benar bermanfaat bagi agama, manusia dan bangsa, sekaligus bagi masyarakat gabus lah, masyarakat Bekasi. Karena saya yakin Pak Lurah, titik itu adalah titik dari para wali Allah. Sebab perjalanan saya ke Gabus Pak Lurah tahun 84 sudah diarahkan oleh Datuk Maulana Syekh. Bayangkan tahun 84 diarahkan malam 21 Ramadan. Saya masuk Gabus tahun 99 lah. 99 akhir. Saya pikir ini nama Gabus. Tega amat Datuk. Dulu saya sini galak-galak kelihatannya dulu kan. Galak, wah kampung apa ini gitu. Tetapi itulah titik. Jadi bayangkan tahun 84 beliau mengarahkan saya sampai ke laut, lalu mulainya dari Gabus menerima wakaf, terus di tanah itu jaraknya ada 15 tahun lah. Tidak tahu saya, karena beliau perintah, ternyata titiknya lebih dulu disepakati mungkin dengan Kongtiah.
saya akan titik murid saya bisa jadi. Saya tidak tahu, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Jadi ketika kita datang ziarah, saya pertama cinta beliau nyambung dengan sejarah guru besar kita. Yang kedua, beliau tahu kedatangan kami berjuang di Gabus. Ketiga, supaya ikut mendoakan kita. Nah, kita datang karena cinta, karena ada sejarah. Beliau nyambut kita. Kata Nabi Muhammad SAW, kita datang kalau berziarah ke kubur siapapun, apalagi orang soleh, dia langsung melihat kita, menyambut kita. Kemudian apalagi kalau kita doakan, sebanyak ini mendoakan beliau, langsung kata Nabi, doa kita diterima, lalu dijawab doa kita sebelum bangkit dari tempat ini. Apa jawabannya? Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang menerangi kubur saya, kata beliau. Ini Nabi itu ngomong. Cuman kan kita beda alam. Dan beri wabasyirhu bil jannah, berikan kabar tentang pahala yang besar bagi orang-orang yang menyinari kubur saya. Pahala yang besar itu tentu akan mendapat balasan surga. Jadi ziarah kayak begini ini bukan bid'ah. Ustaz ini lestarikan. Karena yang seperti sering kita dengar guru-guru kita, sering kita baca hadis, sering kita dengar baca-baca yang lain, satu-satunya yang diharap oleh beliau, keluarga kita ini, apalagi Kompiah, diambil di samping amal solehnya yang banyak, ya doa kita. Dan tentunya bukan ampunan saja yang dimohonkan kepada Allah beliau, tetapi biar kita ini bahagia dunia akhirat, biar kita diberi kehidupan yang enak, yang bahagia, yang senang. Itu doa beliau. Yang cerita bukan beliau, tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Fatihah kepada beliau, moga-moga beliau juga mendoakan kita sudah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keturunannya menjadi keturunan yang baik-baik, yang sehat, panjang umur, kuat imannya, kemudian rezekinya yang banyak, menjadi orang-orang yang bermanfaat di agama, di masyarakat, di bangsanya, dan Nahdlatul Wathon yang ada sambungannya dengan beliau. Mudah-mudahan direstui oleh Allah melalui wasilah sesepuh kita, engkau kita, orang tua kita, Kompiah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.